Apa sih digital marketing sebenarnya? Banyak orang yang sekarang belajar dunia digital marketing. Sampai-sampai pencarian Google dan juga YouTube itu dominan. Artinya orang-orang sudah mulai melek tentang apa itu digital marketing, namun salah konsep menerimanya. Nah, maka video ini akan sangat memberikan gambaran buat Anda semua yang sekarang masih baru banget terjun ke dunia digital marketing tentang apa itu digital marketing sebenarnya. Jadi kita mulai berawal dari yang namanya mitos. Jadi banyak bertebaran di luar sana tentang mitos tentang digital marketing itu sendiri. Ada yang orang mengatakan kita bahwa sebenarnya digital marketing itu adalah tentang SEO, tentang Facebook Ads, tentang Instagram Ads. Bahkan baru-baru ini yang lagi viral adalah tentang TikTok misalkan. Seakan-akan mereka menganggap bahwa kalau misalkan kamu pengen terjun dalam dunia digital marketing, dan tak jarang pula di luar sana, banyak workshop yang akhirnya bermunculan, yang katanya itu adalah digital marketing, padahal pas kita masuk di dalamnya hanya sekedar bahas tentang SEO. Hanya sekedar bahas tentang yang namanya Facebook Ads, IG Ads, Google Ads, ataupun TikTok Ads. Ini adalah sebuah mitos yang ada di luar sana. Maka hati-hati. Buat Anda yang sekarang masih baru banget gitu ya, itu hanya part of-nya saja. Artinya, kalau bisa akan disimpulkan, itu semua adalah bagian dari digital marketing. Mitos kedua yang sering kali muncul adalah digital marketing itu cuma sekedar posting. Tidak demikian. Kalau tadi kita bantah bahwa sebenarnya digital marketing bukan hanya SEO, bukan hanya Facebook Ads, tapi merupakan sebuah framework yang mana teman-teman perlu tahu bagaimana cara menyusunnya, membuat strateginya. Nah, termasuk di mitos yang kedua ini tentang bahwa sesungguhnya digital marketing tinggal posting doang, gitu kan? Tidak, karena digital marketing itu butuh funnelnya. Gak mungkin Anda cuma sekedar posting di Facebook, posting di Instagram, posting video di YouTube, misalkan posting di TikTok, gitu ya, tanpa ada maksud di belakangnya, tanpa ada funnel yang dibangun ataupun disusun. Buat mereka yang sekarang punya pemikiran bahwa digital marketing cuma sekedar posting doang, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Bisa jadi mereka nanti mendapatkan traffic ataupun view reach yang sangat tinggi, tapi closing yang sangat rendah. Kenapa? Karena tidak menyusun back end funnelnya. Mitos yang ketiga yang sering kali juga muncul adalah cuman sekedar jualan. Padahal digital marketing itu bukan cuma jualan. Digital marketing perlu juga memikirkan tentang vertical sales-nya. Bagaimana kita mendapatkan sebuah sales dari optimasi customer existing. Proses list building itu dibangun nggak cuma sekedar dapetin list, tapi bagaimana cara mengelola list tersebut. Ilmu list building, ilmu customer relationship management, ilmu automation, tools-tools yang menunjang untuk itu diperlukan untuk terjadinya digital marketing secara komprehensif. Harapannya adalah ketika mitos ini dibongkar ke pasaran, ke Anda semua, tidak terjadi lagi yang namanya miskonsepsi. Pertanyaan muncul, lantas apa sebenarnya digital marketing itu sendiri? Kalau misalkan teman-teman buka, searching di Wikipedia, digital marketing adalah sebuah strategi pemasaran, baik berupa produk, dengan menggunakan teknologi digital. Entah itu yang sifatnya berbasis internet, atau misalkan medium digital. Dalam arti misalkan kayak billboard, banner, dan segala macam. Artinya adalah segala aktivitas pemasaran yang tujuannya adalah untuk memasarkan, yang menggunakan akses internet, yang menggunakan akses mobile phone, gitu, yang menggunakan akses medium digital lainnya, itu semuanya termasuk digital marketing. Muncul pertanyaan, lantas apa bedanya dengan internet marketing? Kalau internet marketing hanya fokus pada yang sifatnya itu internet saja. Artinya optimasi tentang yang namanya medium digital tidak dibahas. Maka tidak mungkin terjadi yang namanya publicity stunt. Bagaimana di Indonesia beberapa tokoh public figure sering menggunakannya, sebut saja misalkan Deddy Corbuzier, Arif Muhammad gitu ya, dan kawan-kawan yang lain, pada saat dia pasang banner billboard gitu ya, segede gajah di samping tol atau samping jalan, kalau misalkan cuma sekedar gitu doang, maka itu tidak termasuk dengan dunia digital marketing, karena bisa jadi konvensional. Tapi kalau misalkan dia angkat ke dunia digital, maka itu bagian dari digital marketing. Karena itu adalah upaya dalam membuat atensi publik agar nanti menonjol, yang akhirnya digoreng di dunia digital menggunakan internet. Lantas apa bedanya dengan jualan online? Beda juga. Digital marketing bukan jualan online. Artinya apa? Digital marketing perlu memikirkan strategi di awalnya seperti apa. Kalau yang namanya jualan kan kesannya itu adalah upload, posting, tinggal dapat closingan. Maka bisa saya katakan bahwa ketika Anda jualan hanya menggunakan marketplace, itu barulah disebut dikatakan dengan yang namanya jualan online. Tapi kalau udah bicara masalah digital marketing, Anda perlu membangun framework-nya terlebih dahulu. Anda perlu membangun yang namanya funnel terlebih dahulu. Termasuk menyiapkan back-end-nya. Bagaimana strategi upsell-nya, cross-sell-nya, dan segala macamnya. Lantas, kenapa kita perlu masuk dalam dunia digital marketing ini? Bill Gates, orang terkaya di dunia, salah satunya saat ini, pernah mengatakan, jika bisnismu
tidak ada dalam dunia digital, tak ada masuk dalam dunia internet, tidak ada dalam pencarian, maka siap-siap ini semua bangkrut. Itu yang ngomong bukan DWK Prayoga. Itu yang ngomong adalah Bill Gates. Yang itu artinya apa? Kita perlu bangun bisnis digital ini. Kita harus belajar dari fenomena brand-brand besar yang sekarang sudah tumbang. Katakanlah Nokia. Dulu pernah merajai di masanya. Sampai akhirnya CEO-nya sendiri pernah bilang bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Yang dia mungkin telat adalah beradaptasi dengan zaman. Inilah dunia digital. Kita belajar juga dari fenomena Kodak. Yang dulu kita mungkin kalau photoshoot, foto gitu ya, itu pakainya Kodak. Sekarang mana brand itu? Sudah tidak ada. Padahal dulunya besar. Kita belajar dari yang namanya BlackBerry, sebuah handphone yang dulu bahkan saya pernah pakai itu dan menternak pin BB-nya sebanyak mungkin, bahkan sampai jadi bukunya tembus omset 100 juta modal BlackBerry, itu berawal dari BlackBerry. Sekarang mana? Sudah tidak ada. Bayangkan, mereka itu semua adalah perusahaan-perusahaan yang dulunya itu pernah besar. Mungkin omsetnya di atas 100 miliar, ya, mungkin bahkan triliunan. Dan sekarang tumbang. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan perusahaan Anda? Perusahaan Anda, perusahaan kita ini belum besar, belum sebesar mereka. Kalau misalkan kita berani-beraninya tidak terjun dalam dunia digital, maka jangankan bermimpi besar, yang ada tengah jalan tumbang duluan. Atas dasar itulah kenapa kita perlu masuk dunia digital. Karena ini merupakan sebuah tren. Ini adalah sebuah kebutuhan. Dan tentu gak cuma sekedar bicara masalah tren ataupun kebutuhan saja. Ketika teman-teman masuk dunia digital marketing, teman-teman akan mendapati bahwa secara cost, akuisisinya sangat murah dibandingkan Anda menggunakan konvensional. Dan menariknya nggak cuma sekedar murah, tapi bisa terukur. Berapa banyak orang yang masuk ke websitenya, berapa banyak orang yang akhirnya keklik ke website CTA di WhatsApp-nya. Semuanya terukur. Sementara konvensional tidak bisa mengukurnya. Pada saat Anda sebar brosur, apakah Anda tahu berapa banyak orang yang terima, yang akhirnya baca, yang akhirnya dia minat? Tidak pernah tahu. Tapi semua digital itu terukur. Murah, terukur, apalagi tertarget. Anda membidik misalkan ibu-ibu yang punya anak usianya kurang lebih di bawah 5 tahun, 1-5 tahun, itu bisa sangat spesifik ditarget. Anda membidik misalkan Anda tinggal di daerah Jawa Timur, di Surabaya ataupun Malang, atau mungkin Makassar, atau Medan, Jakarta, Bandung, Tangerang gitu ya. Kita bisa lokasinya tuh di sana, cuman fokus ke situ doang. Pada saat saya launching produk, katakanlah saya launching sebuah klinik di daerah Tangerang, di Depok, di Bekasi gitu kan, atau misalkan sebuah outlet di Karawang gitu ya. Maka kita bisa dengan spesifik menarget orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi sangat-sangat tertarget sekali. Apalagi jangkauannya sangat luas. Nggak cuma sekedar kita jualan di situ-situ doang. Konvensional terbatas dengan energi, ya, dengan jarak, dengan waktu. Tapi kalau digital bisa menjangkau kemana-mana. Maka tak heran banyak cerita-cerita orang-orang yang memang mereka tuh hebat, sukses luar biasa, jualan sampai ke luar negeri sana. Bahkan profitnya miliaran rupiah. Apalagi alasan kenapa kita perlu terjun dalam dunia digital, tentu ini adalah sesuatu yang memang bisa di scale up. Jadi kalau misalkan sekarang omset kita ada di angka 100 juta sebulan atau 1 miliar sebulan, gimana cara naiknya jadi angka 5 miliar, 10 miliar? Itu tinggal di tracking aja. Attraction-nya seperti apa, mana yang perlu kita optimasi. Dan masih banyak lagi alasan kenapa perlu kita masuk ke dunia digital marketing. Yang pasti adalah kalau misalkan Anda telat beradaptasi, maka Anda siap-siap ketinggalan zaman. Dan liarnya adalah, gilanya adalah dunia digital marketing selalu berkembang sangat pesat. Maka sekali lagi penting untuk Anda beradaptasi. Jangan sampai telat beradaptasi sehingga nasibnya kayak Nokia. Udah nggak ada gitu ya. Bagaimana cara kita melakukan proses digital marketing? Minimal akan ada 3 part. Yang pertama adalah part di bagian traffic. Yang kedua adalah part di bagian conversion. Yang ketiga adalah part di bagian relationship. Bagaimana ini terjadi kawan-kawan? Pertama kita bahas traffic. Apa itu traffic? Traffic adalah tentang bagaimana caranya Anda membidik, mendatangkan orang-orang yang akhirnya masuk ke website Anda. Orang-orang yang akhirnya datang ke toko online Anda, orang-orang yang akhirnya ngechat ke WA Anda. Nah, di bagian traffic ini, goalnya adalah tentu kunjungan. Ya, tentunya goalnya adalah nanti mendapatkan leads. Nah, di bagian sini, ilmu tentang traffic banyak banget. Mulai dari traffic organik, alias gratisan, traffic berbayar, paid traffic, traffic yang sifatnya menggunakan manusia, bantuan manusia, JV traffic, genuine venture traffic, maupun traffic yang dimiliki sendiri, on traffic. Saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa traffic ini perlu dikuasai sangat mendalam jika seandainya Anda pengen mempelajari dan juga mempraktekkan digital marketing dalam bisnis Anda. Yang kedua adalah yang dinamakan dengan conversion. Conversion ini adalah goalnya pada dasarnya adalah closing. Kalau tadi traffic goalnya adalah traffic, leads gitu ya, conversion adalah closing, ya salesnya.
Ketika leads-nya dikit, misalkan, kalau misalkan konversinya tinggi, maka closing-nya terjadi, sales-nya gede. Tapi tentu kita pengen maksimal, leads-nya gimana supaya banyak juga, supaya closing-nya jadi banyak. Nah ini PR yang berbeda. Di bagian tadi traffic, Anda belajar tentang Facebook Ads, IG Ads, TikTok Ads, Google Ads, SEO, Marketplace, viral marketing, referral, affiliate marketing, dan macam-macam di bagian sini. Maka di bagian conversion, Anda akan belajar ilmu-ilmu yang sifatnya meningkatkan konversi penjualan. Apa saja itu? Ilmu copywriting, teknik closing, persuasi, NLP, hypnotic, gitu ya, landing page optimization, gitu ya, tata letak, warna, dan segala macam. Ini yang perlu Anda pelajari di bagian konversi. Intinya adalah, goalnya adalah gimana caranya orang yang sudah mengunjungi website itu, orang yang sudah ngechat itu, ujung-ujungnya berakhir di closing. Part yang ketiga adalah relationship. Apa itu? Hubungan, membangun hubungan. Di bagian ini, goalnya adalah repeat order. Gimana caranya? Traffic yang udah masuk jadi leads, terkonversi jadi sales, itu akan terus setia pada Anda dan akhirnya beli lagi produk Anda. Disinilah kombinasi ilmu tentang branding, list building, CRM, dan lain-lain. Tugas Anda adalah mempelajari ilmu-ilmu tentang berkaitan yang namanya repeat order. Seperti tadi, ilmu list building, bagaimana membuat lead magnet, bagaimana spesialkan mereka, bagaimana berhubungan dengan mereka, gitu kan, termasuk branding yang tepat, supaya melekat dan kuat dan akhirnya balik lagi ke Anda. 3 part ini akan menjadi fokus utama Anda kalau misalkan Anda tuh pengen banget terjun ke dunia digital marketing. Kalau dijabarin lebih lengkap lagi, akan ada banyak item-item di dalamnya. Ya, saya sendiri punya workshop yang dinamakan dengan Extreme Funneling, gitu ya. Nanti kalau misalkan Anda senggang atau pengen belajar, silakan nanti hadir saya di Extreme Funneling, gitu ya. Saya ngebahas tentang elemen-elemen, ada 10 jadinya. Dari 3 nih saya turunkan jadi 10. Pokoknya pulang Anda paham, bisa, dan akhirnya bisa mengeksekusi strategi digital marketing secara komprehensif. Ujung-ujungnya adalah omsetnya maksimal, profitnya optimal. Itu adalah tentang digital marketing. Sehingga harapannya adalah video ini memberikan gambaran kepada Anda semua tentang apa itu digital marketing, apa saja mitos-mitos yang terjadi di luar sana, kenapa kita perlu melakukan aktivitas digital marketing, dan bagaimana cara melakukannya. Semoga setidaknya video singkat ini memberikan gambaran kepada Anda tentang dunia digital marketing. Kalau Anda ada pertanyaan tentang digital marketing, kalau Anda punya pertanyaan tentang seputar digital marketing, silakan nanti langsung aja komen di kolom komentar di video ini. Nanti coba akan kita bikin video khusus untuk menjawab pertanyaan Anda. Dan seperti biasa, kalau Anda suka dengan video ini, jangan sungkan untuk memberikan like dan komentar dan juga share. Semoga video ini memberikan UMKM agar bisa naik kelas lagi, membantu mereka agar juga bisa bertumbuh secara signifikan. Itu yang mungkin video kali ini. Semoga membantu Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya.